Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu 10 Mei 2020. Sesuai dengan tuntunan gereja SLCC bahwa tahun ini kita akan berbicara mengenai faktor daripada iman, yaitu faith factor. Dan khususnya pada bulan Mei ini kita akan berbicara mengenai resilience yang kita sudah dengar disampaikan oleh Pastor Soreman Irwan minggu lalu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan resilience yang kedua, bagian kedua. Yaitu apa itu resilience? Resilience itu adalah ketahanan untuk dapat kembali ke semula, bahkan melebihi dari awal. Resilience juga bisa dikatakan adalah satu proses bounce back, proses ketika sesuatu jatuh dan keterpurukan sampai ke bawah, dia akan bangkit lagi ke atas dengan ketahanan dan ketekunan yang luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pribadi-pribadi yang resilience. Nah, saudara tahu hari-hari ini dunia dibuat pause, dibuat berhenti sejenak. Ekonomi berhenti sejenak. Seluruh dunia terjadi oleh karena COVID-19. Bahkan hari ini gedung-gedung gereja ditutup. Tetapi kita tahu gedung gereja boleh ditutup, ibadah tidak boleh ditutup. Dan hari ini kita masih ibadah. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman ini, sepertinya satu nasihat yang luar biasa sekali. Kita tahu kitab Filipi itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan waktu itu Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang sangat baik. Dia dalam keterpurukan yang sangat dalam. Dia berada di dalam satu penjara, tetapi dia masih bisa menyampaikan bahwa ada damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan kupas sedikit, hanya masuk dengan 3 poin saja. Saya ada satu statement yang saya mau sampaikan. Khawatir adalah salah satu wujud dari kurang percayanya kepada Tuhan. Saya ulangi, khawatir adalah suatu wujud dari kurang percayanya kepada Tuhan. Poin nomor 1 yang akan saya sampaikan adalah jangan khawatir. Loh, orang bilang gimana khawatir Pak katanya. Sekarang kita nggak bisa bisnis, kita nggak bisa kerja, menanti-nanti untuk di PHK. Tetapi kalau kita memiliki pribadi-pribadi yang resilience, kita tidak akan khawatir. Ada amin saudara? Nah, poin nomor 1 adalah jangan khawatir. Di dalam Lukas 12 ayat 25 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Di firman yang sama dengan kata-kata yang sama itu ditulis juga di Matius 6 ayat 27 yang berbunyi demikian, sama juga dengan Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi khawatir itu tidak akan membawa faedah sama sekali dalam hidup kita. Saudara tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Nebukadnezar waktu itu membangun satu patung emas. Dan dia memerintahkan semua rakyatnya, semua karyawannya, semua panglima-panglima perangnya harus menyembah patung tersebut. Kalau kita bisa bayangkan, kalau kita di dalam posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menduduki tempat di istana juga, pasti mereka khawatir.
Karena mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhannya. Dan mereka yang sangat percaya, bukan sangat percaya, lebih dari percaya kepada Tuhannya. Mereka pasti khawatir. Betul saudara? Tetapi kita lihat kisah itu apa yang terjadi. Nebukadnezar berkata, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak mau memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jika kamu tetap tidak mau, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskanmu? Katanya. Waduh, keras sekali ya Nebukadnezar. Tetapi apa jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita tahu ini keren sekali. Kok anak muda sekarang bilang cool gitu. Dia bilang tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, di sini kita ada lihat satu poin bahwa kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak khawatir. Kenapa mereka begitu percaya penuh kepada Tuhan? Karena dia mengenal Allahnya. Dan dia percaya janji-janji Allahnya. Bahkan bukan cukup sampai sekian. Dikatakan juga di ayat berikutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Saudara, hari-hari ini kita mengalami COVID-19 itu menurut saya menjadi satu catatan sejarah yang tidak pernah akan dilupakan. Hanya karena satu virus, dunia bisnis semua terpuruk, berantakan semua. Tetapi saya melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah akan terlambat bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Hari-hari ini kita harus memiliki mental-mental yang resilience, tidak pernah menyerah. Kita harus bertahan terus. Pada akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau kita explore sedikit mengenai Apple. Semua orang tahu Apple. Ketika kita bicara mengenai Apple, tentunya orang tahu mengenal pribadi siapa di Apple tersebut. Yaitu orang akan bilang Steve Jobs. Bahkan saya pun tahunya Apple itu Steve Jobs. Hari ini saya aja nggak tahu, lupa nama CEO yang sekarang ini. Saya hanya tahunya Steve Jobs. Kenapa Steve Jobs? Apakah Steve Jobs tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Steve Jobs juga mengalami begitu banyak badai dalam kehidupannya. Kita sedikit explore mengenai perkembangan Apple. Pada tahun 1976 dia mendirikan Apple itu bersama Steve Wozniak namanya. Jadi double Steve mendirikan perusahaan Apple. Dan pada waktu itu bahkan bukan Steve Jobs yang menciptakan komputer, tetapi Steve Wozniak yang menciptakan komputer. Waktu itu keluarlah Apple I, dan berjalannya waktu tahun 1977 keluarlah Apple II. Tahun 1980 keluarlah Apple III. Tetapi pada tahun 1983 Steve Jobs menciptakan Macintosh. Saya masih ingat banget dulu, mungkin bagi generasi bubar seperti saya ingat. Kita ada satu komputer display yang colorful, warna-warna. Ingat saudara? Saya ingat di kantor kami dulu kita pakai itu. Wah, senang sekali lihat dengan CPU yang besar sekali. Ya kan? Dan Steve Jobs menciptakan itu pada tahun 1983. Mereka naik terus melejit perusahaan tersebut. Tetapi pada tahun 1990, Steve Jobs mengundang seorang CEO Pepsi, perusahaan yang begitu besar, menjadi salah satu CEO di dalam Apple tersebut, yaitu John Sculley. Waktu berjalan ternyata ada ketidaksepahaman antara Steve Jobs dan Sculley. Saudara tahu pendiri Apple yaitu Steve Jobs bahkan dikeluarkan dari Apple. Apakah dia tidak khawatir? Saya percaya dia juga istilahnya ngeri-ngeri sedap. Dia khawatir, tetapi Steve Jobs memiliki mental resilience yang sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dia mendirikan perusahaan yang namanya Next, N-E-X-T. Nah, melalui perusahaan Next itu dia bekerja lagi, dia membangun perusahaannya dengan luar biasa. Di satu sisi perusahaan Apple itu berjalan mengalami satu revival, mengalami satu kompetisi dengan Microsoft. Waktu itu Windows keluar dan perusahaan Apple hampir bangkrut pada waktu itu. Bapak Ibu tahu
perusahaan Apple langsung membeli perusahaan Next dengan tujuan untuk mengundang balik Steve Jobs masuk ke dalam perusahaan Apple. Dan dari situlah kita mulai keluar yang namanya Macintosh yang kita kenal sekarang sebagai iMac, MacBook, ya kan? Dan terus berkembang menjadi iPad, iWatch, iPhone, ya kan? Bahkan kami sekeluarga semua menggunakan produk Apple kalau ngomong jujur ya. Komputer kami adalah MacBook, handphone kami adalah iPhone, tablet kami adalah iPad, ya kan? Bahkan TV kami pasangkan TV Apple TV. Konon katanya sedang dibicarakan Apple akan merilis mobil, katanya mobil Apple. Kita mungkin nanti suatu hari akan masuk Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Steve Jobs juga bisa khawatir, Bapak Ibu. Nggak mudah menghadapi tantangan-tantangan hari-hari ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mental yang resilience. Harus bertahan terus dan bertahan sambil percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bahas poin yang kedua. Poin kedua adalah adanya di firman Tuhan di Efesus 4 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Damai sejahtera Allah dikatakan di sini. Seorang Rasul Paulus yang ada di dalam penjara, dia bisa mengatakan bahwa damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, jangan panik. Hari-hari ini mungkin Anda bilang, Pak, bagaimana saya nggak panik? Perusahaan saya aja kalau bisa bayar gaji pegawainya sudah syukur, Pak. Kalau saya hanya bisa makan aja 3 kali sehari, saya sudah bersyukur, Pak. Tetapi firman Tuhan hari ini, kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang resilience, jangan panik. Karena kepanikan itu, saya katakan, jangan mengambil tindakan atau keputusan dalam kepanikan. Sebab tindakan atau keputusan yang diambil akan salah, Bapak Ibu. Setiap kepanikan itu akan tidak membawa kebaikan kepada kita. Saya akan kasih contoh. Ketika murid-murid bersama Yesus naik ke perahu, mengalami badai. Kita sering dengar sekali cerita seperti ini. Mereka mengalami badai yang begitu kuat. Mereka panik tentunya. Mereka sangat panik. Bahkan kata-kata mereka yang tidak seharusnya keluar dari mereka dikatakan pada saat itu. Dia katakan seperti apa? Dia bilang, kita binasa, dia bilang. Yesus bangun, kita binasa. Dikatakan kita di situ. Kita berarti dia lupa bahwa di situ ada Yesus yang dimana selama ini mereka ikut Yesus membangkitkan orang mati, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang bisu bisa berbicara. Tetapi mereka masih bilang, kita akan mati Yesus. Kenapa? Karena dia posisinya panik, Bapak Ibu. Yesus marah waktu itu, dibilang katanya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kata Yesus. Hari-hari ini, kalau kita mau jadi pribadi-pribadi yang resilience, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Jangan takut, Bapak Ibu sekalian. Karena ketakutan itu tidak akan membawa kita kemanapun juga. Nah, saya mau ceritakan true story ini. Ini satu penipuan melalui telepon. Nah, mungkin Bapak Ibu tersenyum-senyum. Kita semua sudah pasti pernah mengalami hal tersebut. Tentunya tapi kita nggak kena, puji Tuhan ya. Nah, saya punya seorang teman pengusaha. Dia sedang pergi ke Medan. Satu hari dia ke Medan. Ketika dia mendarat di Medan, dia dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari operator provider telepon yang dia pakai. Dikatakan, saya sebut aja Bapak A ya, karena saya tidak baik menyebutkan nama. Bapak A, Pak, mohon dimatikan dulu handphonenya untuk 1 jam. Karena kami sedang mengadakan perbaikan di sistem. Nanti 1 jam kemudian Bapak boleh hidupkan kembali. Selesai dimatikan handphonenya, orang tersebut menghubungi istrinya di rumah. Saudara tahu ceritanya ya. Dia katakan, Bu, Bapak A sedang di Medan. Baru mendarat dan saya orang yang ditugaskan untuk menjemput Bapak A. Mohon maaf Bu, kami mengalami kecelakaan. Bapak A baik-baik saja saat ini. Tetapi kakinya itu patah Bu.
Dan harus cepat dioperasi. Karena kalau tidak diambil tindakan secepatnya, dia akan lumpuh, Bu. Nanti saya akan kasih nomor telepon dokternya. Ibu hubungi saja ke rumah sakitnya, ke dokternya. Orang ini orang edukasi, orang pebisnis yang maksudnya intelektual, orang pintar, orang yang sukses. Bahkan istrinya juga seorang psikolog yang bisa membaca pikiran orang, yang mengerti situasi. Tetapi karena kepanikan, istrinya menelpon orang tersebut. Dia langsung kirim uang sebesar 6 juta. Apa saya sampaikan? Sebesar 6 juta. Dan setelah dia transfer, dia baru hubungi kantor kami. Dia tanya, Bu, ngomong dengan staf kami, Bapak A kecelakaan di Medan. Loh, staf saya langsung bilang, stop Bu, stop, jangan panik. Itu penipuan. Hah, saya sudah transfer 6 juta. Karena harus dioperasi secepatnya, kalau nggak diamputasi. Panik Bapak Ibu. Staf saya langsung menghubungi orang yang seharusnya menjemput dia di Medan. Dia bilang, saya lagi makan Jumadi. Wow, katanya. Oh ya udah, puji Tuhan, Bapak baik-baik saja. Maka dihubungi Ibu, Bu, Ibu hubungi sekarang Bapak ini, orang yang menjemput suami Ibu. Dia telepon suami, dia bilang, loh kenapa kamu transfer? Ya saya hubungi handphone, kamu nggak bisa hidup, mati. Dibilang kamu ada di rumah sakit. Saya panik. Kepanikan tidak membawa kebaikan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kedua saya ceritakan, itu juga hampir terjadi beberapa kali dalam hidup saya secara pribadi. Satu kali saya sedang menuju ke kantor, saya dihubungi oleh mama mertua saya. Dia bilang, Hasan, cepetan telepon nomor ini, cepetan telepon nomor ini, penting sekali. Waktu itu rumah saya masih ada nomor telepon land ya, nomor telepon rumah. Kenapa? Tenang, Mak. Tenang, saya bilang. Jangan panik gitu. Hubungi. Anakmu itu jatuh di sekolahan. Sekarang ada di Siloam. Cepetan kamu hubungi. Cepetan menuju Siloam. Saya hari itu langsung diingatkan. Diam. Tenang. Berdoa. Saya berdoa saat itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ini tidak benar. Dalam nama Yesus ini tidak benar. Saudara tahu? Langsung keluar hikmat di kepala saya. Hubungi nomor telepon sekolah anak Anda. Saya langsung hubungi. Mama saya telepon lagi. Saya bilang stop. Jangan bicara dulu. Stop. Tenang. Saya bilang. Ya saya ngerti. Orang tua panik. Saya bilang stop. Saya telepon sekolah. Bu, anak saya ada di kelas. Kenapa Pak? Bapak diteleponin ya? Pak itu penipuan. Sering sekali seperti ini. Saya bilang saya udah tahu Bu. Saya hanya mau meyakinkan bahwa anak saya memang ada di dalam kelas. Dia bilang, Bapak perlu saya panggil? Oh tidak usah, saya percaya sama Ibu. Ya udah, anak saya di dalam kelas. Saya telepon lagi kembali ke orang tua saya bilang, Bu, anak saya itu ada di kelas, lagi belajar. Itu penipuan. Jadi kalau dia telepon lagi, jangan diangkat. Tidak usah diangkat, tidak usah dipermainkan, tidak usah dibilang bohong, tidak usah dibilang apapun juga. Forget it aja, jangan diangkat. Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera Tuhan, kita tidak boleh panik dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 tertulis seperti demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dikatakan di sini, dengan bertobat dan tinggal diam. Wow, firman ini keras sekali ya. Ternyata kalau kita panik itu kita harus bertobat, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya di sini adalah pribadi-pribadi yang tidak suka panik. Hari ini kita menghadapi COVID-19. Tentunya kita perlu hikmat ya. Tapi kita tidak harus panik. Kita harus tidak takut ketakutan. Kita tidak harus ikut rame-rame memborong sembako. Kita rame-rame memborong itu isi supermarket sampai kosong. Karena itu adalah satu tindakan kepanikan. Tadi ingat saya katakan kepanikan itu adalah satu wujud tidak kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan is the provider, kita nggak usah takut. Amin Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Jangan apa yang saya mau. Ini penting sekali. Tadi poin pertama apa Bapak Ibu sekalian? Jangan khawatir. Poin yang kedua, jangan panik.
Dan poin yang ketiga, jangan apa yang saya mau. Firman-Nya ada di Filipus 4 ayat yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti Allah yang berhak memutuskan kita untuk melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu banyak orang yang frustasi berdoa. Kenapa Tuhan? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Kita egois, kita menginginkan apa yang kita mau. Tetapi kita harus, hari ini hikmatnya adalah kalau kita mau jadi pribadi-pribadi yang resilient, kita harus kehendak Bapa yang jadi atas kehidupan kami. Saya ada sedikit kesaksian. Beberapa minggu lalu saya ada kedatangan seekor anjing ke rumah kami. Dan anjing itu manis sekali. Dan kami sekeluarga bukan pencinta binatang. Bahkan ada 2 anggota keluarga kami sangat tidak suka untuk kami memelihara binatang. Anjing itu manis sekali dan sangat nurut dengan saya. Saya edarkan di satu kompleks semua fotonya, tidak ada yang klaim. Saya kasih satpam di foto, tidak ada yang klaim. Anjingnya anjing bagus, anjing mahal, saya tahu. Dan akhirnya saya bawa salon, saya kasih obat kutu, saya kasih beriin semua perlengkapannya. Tetapi saya posting juga di Instagram, di story. Satu hari ada yang menghubungi saya, itu ternyata anjing teman saya, Pak. Saya bilang gini loh, hati kecil saya kalau bisa kasih saya kesempatan merawat, tetapi itu kan hak dia, saya bilang. Kalau mau datang ambil, silakan ambil ke rumah kami. Beberapa orang bilang, ngapain posting-posting segala macam? Ya enggak lah, kita harus punya integritas. Akhirnya singkat cerita, 1 minggu kami pelihara, kami jatuh cinta dengan anjing tersebut. Anak saya sangat mengasihi anjing tersebut. Dan bahkan tidur bersama kami. Datanglah karyawannya untuk menjemput ambil. Anak saya menangis sekali. Bapak Ibu, saya berdoa, setelah itu kami berdoa. Berdoa kami untuk seekor anjing yang bilang, Tuhan kalau boleh, biarlah kau jamah hati mereka. Kasih kami kesempatan untuk melawan anjing. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu yang akan paling benar. Hari ini anjing itu tidak dibalik kami, tapi kami tahu anjing itu dipelihara dengan baik oleh ownernya. Nah Bapak Ibu, satu story lagi yang banyak sekali di-sharingnya adalah kisah Yesus di Getsemani tentunya ya. Tuhan Yesus ketika itu ketakutan, bukan khawatir, dia ketakutan. Takut karena dia adalah 100% juga manusia, mempunyai tubuh, darah, dan daging yang seperti manusia. Dia takut dan dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia katakan bahwa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak saya. Padahal kalau kita jujur, bisa nggak Yesus menolak cawan itu? Mungkin bisa, karena dia dari 100% juga Tuhan. Tetapi dia bilang, kehendak-Mu jadilah atas semuanya ini. Maka kita tahu, oleh karena Yesus naik ke kayu salib, kita ada hari ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada satu story juga mengenai, ini saya dapat di Google ya, saya nggak tahu ini true story atau bukan. Kalau kita bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi, maka dengan kata lain kita harus percaya penuh. Fully trust to the Lord. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ada satu tim botanikal. Tahu tim botanikal? Profesor-profesor yang menganalisa tumbuh-tumbuhan. Mereka sedang mencari satu bunga yang jarang sekali bisa didapatkan. Satu hari dia menemukan satu bunga yang tercantum di ujung tebing yang sangat curam. Dan mereka antusias untuk mengambil bunga tersebut. Tapi tidak satu orang pun yang berani untuk turun mengambilnya. Saudara tahu, seperti dunia mengatakan, selalu bertanya kepada expert, bertanya kepada ahlinya. Dan mereka mencari orang manjat tebing di daerah tersebut. Mereka menemukan seorang anak muda yang luar biasa sekali. Yang badannya kokoh, kuat, dan penanjat tebing yang luar biasa. Dia katakan gini, hei anak muda,
kamu bisa nggak ambilkan bunga itu? Kami akan bayar mahal sekali. Disebutkan sejumlah nilai. Anak muda itu mengatakan seperti ini. Kenapa saya harus turun ke situ mengambil resiko nyawa saya? Tim botanikal bilang begini. Kami akan ikat badan kamu dan kami semua akan pegangin. Kamu nggak akan jatuh. Tapi kami akan bayar kamu mahal sekali. Anak itu masih merenung, dia diam, dia pikir-pikir. Dia bilang, gini aja deh, dia bilang. Sebentar ya, sebentar. Dia pergi kira-kira 5 menit, 10 menit kembali. Dia kembali dengan seorang bapak, ya, badannya keker juga. Gitu. Gini, saya akan ambil itu, kecuali bapak ini juga boleh bantu pegang tali ini. Kenapa dia minta bapak ini megang tali itu? Karena itu adalah ayahnya. Karena dia percaya ketika mungkin orang-orang udah meninggalkan, nggak kuat nahan, akan dilepaskan, bapaknya akan full heart, akan segenap jiwanya, dia akan tahan tali itu, dia akan nolongi anaknya. Bapak Ibu sekalian, story ini menceritakan bahwa kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kehendak Tuhan jadi atas hidup kita. Bukan kehendak kita. Bukan kita minta virus COVID-19 berhenti juga besok. We never know. Kita nggak pernah tahu. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari-hari ini memang kita susah bicara kalau mengenai ekonomi. Tetapi kita tahu kalau kita bersandar dengan segenap hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan seorang yang bernama Thomas Stanley. Saya pernah sampaikan juga ini di khotbah saya di SLCC, tetapi ini saya mau sampaikan lagi karena ini bagus sekali untuk kita renungkan dan kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia adalah penulis buku, ratusan buku yang sudah ditulis. Dan dia mengadakan survei ke 100 orang kaya di Amerika. 100 orang-orang yang sukses yang kaya di Amerika. Ternyata dia tulis ada 10 kesamaan yang mereka lakukan. Saya tidak akan bahas 10 kesamaan itu. Tetapi ada 3 yang sangat-sangat esensial sekali. 3 hal yang sangat penting sekali untuk kita renungkan dalam hidup kita. Yaitu, yang pertama adalah 3 yang sama itu adalah strong religious faith. Strong di dalam imannya. Kuat di dalam imannya beragama. Dan dia percaya penuh kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang, ask God before making any decision in everything. Menanyakan Tuhan sebelum mengambil keputusan dalam segala hal. Dalam segala hal bukan hanya ketika kita dapat proyek besar. Dalam segala hal bukan hanya ketika kita mau membeli barang sesuatu. Dalam segala hal bukan ketika kita harus memutuskan sesuatu yang sulit kita mengambil keputusan, tetapi dalam segala hal dibilang in everything ask God. Jadi mereka itu kalau mengambil keputusan mereka berdoa sama Tuhan. Mungkin mereka juga mempunyai secret place, tempat untuk berdoa, menanyakan kepada Tuhan, menunggu hikmat Tuhan supaya mereka diberikan hikmat. Keputusan apa yang harus kami ambil. Yang ketiga adalah ketika ditanya, siapa mentor Anda? When they ask, who is your mentor? Jawabannya adalah, my God, my Lord, Tuhan kami yang jadi mentor kami. Nah Bapak Ibu sekalian, khotbah saya hari ini singkat, tetapi kita semua harus menjadi pribadi yang resilience. Saya akan rangkuman sekali lagi khotbah saya pada pagi hari ini. Resilience kedua, di minggu kedua bulan Mei ini adalah berbicara mengenai jangan khawatir. Khawatir tidak akan merubah masalah kita, tetapi menambah masalah kita. Orang-orang yang khawatir menambah masalah dalam kehidupannya. Yang kedua, jangan panik. Panik membuat kita mengambil keputusan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan apa yang saya mau, kehendak Tuhan yang terbaik. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang resilience, tahan banting,
dan akan kembali naik lebih tinggi lagi. Kapan waktunya? Tentunya kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi yang singkat ini, Engkau sudah berbicara pada setiap kami. Melalui firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan menguatkan kami semua yang mendengarkan firman pada pagi hari ini Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang resilience. Yang tidak pernah terpuruk di bawah dan tidak akan bangkit lagi. Tetapi kami terus mau dengan tekun mendengar suara-Mu Tuhan. Menuntun kami untuk bergerak. Dan pada saatnya kami akan menanti-nantikan waktu yang indah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami tutup ibadah pada pagi hari ini, kami juga mau berdoa untuk negara kami tercinta Republik Indonesia. Tuhan berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak mudah untuk mereka ambil keputusan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar mereka mengambil keputusan yang untuk membawa keadilan sosial bagi seluruh bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati mereka, proteksi mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami sebentar akan selesai ibadah ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi dan siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.